Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah sekalian, para pendengar dan pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah, ya, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan kita untuk memahami agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan itu kemudian akan mempermudah kita tentunya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik para jemaah dan pemirsa dimanapun berada, insya Allah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari ensiklopedia larangan dalam syariat. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan masuk pada pembahasan yaitu uququl walidain, itu durhaka kepada kedua orang tua. Jemaah sekalian, ada sebuah konsekuensi ya bahwa segala sesuatunya di dunia ini memiliki lawannya. Ya, ada yang kontra begitu. Ya, ada hitam, ada juga yang putih. Ada yang baik, ada yang buruk, ada amal soleh, ada amal salah. Ada sunnah, ada bid'ah, ada tauhid, ada syirik. Segala sesuatunya ya punya pasangan begitu. Begitu juga dengan birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua tentu memiliki lawannya juga, itu uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Nah, kalau kita berbicara tentang durhaka kepada kedua orang tua, tentu ini erat kaitannya dengan berbakti kepada kedua orang tua. Ya, karena segala bentuk bakti kita kepada kedua orang tua, maka lawan dari itu adalah pasti durhaka kepada kedua orang tua. Kita diperintahkan misal untuk berkata-kata dengan lemah lembut kepada kedua orang tua. Ya, dan itu adalah bentuk dari berbakti. Dan sebaliknya, ketika kita berkata ya dengan berbicara dengan orang tua dengan perkataan yang kasar tentunya, dengan keras, maka ini masuk dalam lingkup durhaka kepada kedua orang tua. Ya, jangan dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan larangan ya durhaka kepada kedua orang tua, ini banyak sekali dalil. Banyak sekali dalilnya. Ya. Syekh Tahlawi di sini memasukkan dua dalil ya. Pertama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Maukah kalian kuberitahu dosa besar yang paling besar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu apa?
al-isyraku billahi wa uququl walidaini wa qauluz zur. Kata Nabi SAW, di antara dosa besar yang paling besar yaitu apa? Yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu durhaka kepada kedua orang tua dan perkataan dusta. Ya. Jadi di sini kedudukan durhaka kepada kedua orang tua ya itu setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa akan beratnya durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Sehingga Rasul Shallallahu alaihi wasallam menempatkan durhaka kepada kedua orang tua setelah syirik. Ya, setelah syirik. Jadi menunjukkan akan urgensi dari berbakti kepada kedua orang tua dan ya kuatnya atau besarnya larangan durhaka kepada kedua orang tua. Karena setelah syirik begitu. Ya, setelah syirik. Dan kita tahu syirik ini adalah dosa terbesar. Induknya, rajanya dosa, rajanya maksiat itu syirik. Di bawahnya itu ada durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Ini menunjukkan akan beratnya ya dosa dari durhaka kepada kedua orang. Ya. Kemudahan hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "La yadkhulul jannata mannanun wala 'aqun wala mudminul khamr." Tidak masuk surga orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya kepada orang lain. Ya, orang yang durhaka kepada orang tua dan pecandu khamar. Jadi di sini ya diancam ya tidak akan masuk surga orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian pada orang lain. Dia sudah sedekah, kemudian di waktu lain diungkit-ungkit lagi. Mungkin menginginkan timbal balik atau mungkin pemberiannya ingin diakui begitu. Ya. Kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Ini ya satu ancaman ini cukup menunjukkan kepada kita akan beratnya ya durhaka kepada orang tua atau uqul walidain. Maka hendaknya kita senantiasa mawas diri, berhati-hati, jangan sampai kemudian kita melakukan perbuatan yang bisa menjerumuskan kita kepada perkara itu masuk ke dalam durhaka kepada kedua orang tua. Jemaah sekalian, kapan ya kita dalam tingkah laku kita ini jatuhnya atau disebut sebagai durhaka kepada kedua orang tua itu kapan? Ya. Imam Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan bahwa uququl walidain atau durhaka kepada kedua orang tua adalah segala perkara yang perkara itu bisa menyakiti orang tua kita. Ya. Jadi semua bentuk baik itu perkataan kita atau perbuatan kita yang dengan itu akan menimbulkan rasa menyakitkan bagi orang tua kita, maka itu jatuhnya apa? Durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Karena apa? Taat kepada kedua orang tua itu ya wajib hukumnya dalam segala hal. Taat pada kedua orang tua itu wajib hukumnya dalam segala hal kecuali jika orang tua kita memerintahkan kita kepada perkara maksiat. Ya, maka kita wajib mendengar dan taat perintah orang tua dalam semua hal, kecuali perkara yang diperintahkan orang tua itu menjerumuskan pada maksiat. Ya. Misalnya kalau ada orang tua yang mendukung anaknya menjadi katakanlah misal menjadi pengedar narkoba ya karena besarnya income yang didapatkan misal atau orang tua mendukung anaknya untuk tidak berjilbab misal atau orang tua mendukung anaknya untuk menyelisihi perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Misal ada karena Anda pernah temukan ya jemaah ya, ada orang tua yang melarang anaknya untuk berjilbab. Ada juga. Ada orang tua yang melarang anaknya untuk
berpakaian layaknya seorang muslimah sejati, ada juga. Dan itu anak temukan. Makanya untuk kasus-kasus seperti ini kita tidak bisa menutup mata. Karena memang benar adanya di masyarakat kita. Ya, orang tua yang tidak suka apabila anaknya itu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala itu memang benar adanya gitu. Ya. Maka dalam kondisi ini eh, anak itu tidak boleh ya mentaati orang tua dalam perkara yang menyelisih syariat. Ya. Ingat ya jemaah, durhakanya itu bukan hanya ketika kita tidak mentaati perintah orang tua, tapi ketika kita menyelisihi perintah orang tua pun itu jatuh ya kata Imam Nawawi dalam durhaka kepada kedua orang tua. Cuma sekalian, ya bahkan lebih jauh lagi, kalau sampai kita pernah membuat orang tua kita menangis, ya. Menangis dalam artian bukan menangis bahagia begitu, tapi kita membuat orang tua kita menangis karena rasa sakit yang dirasakan orang tua kita karena perbuatan kita begitu. Mungkin ada perbuatan kita atau tingkah laku kita yang menyakiti orang tua kita. Bukan kita membawa kabar gembira kemudian orang tua kita nangis, tidak. Ini maksudkan menangis ya rasa sakit yang dirasakan orang tua akibat dari perkataan atau perbuatan kita baik kasar atau apa gitu ya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Ibkaul walidaini minal uquq." Membuat orang tua menangis termasuk bentuk durhaka kepada orang tua. Jadi hati-hati nih bagi anak ya, bagi kita semua lah tentunya. Jangan sampai kita membuat orang tua kita menangis. Apalagi orang tua sampai menangis itu karena perbuatan kita, kita kasar mungkin dengan orang tua kita berkata-kata buruk dengan orang tua kita, ya. Atau perbuatan kita tidak sama sekali menunjukkan rasa hormat dan patuh pada kedua orang tua kita. Ya, tentunya orang tua menangis itu karena ada hal-hal yang membuat dirinya merasa sakit atau tidak enak terhadap orang tua dengan anak begitu. Ya, kecuali tangisannya tidak masuk durhaka kepada orang tua yang tangisan orang tua itu misalnya orang tua melarang anaknya berjilbab. Nah, nanti kalau kamu berjilbab nanti kamu didiskriminasi, terus anaknya memilih tetap berjilbab menangis, orang tuanya melarang anaknya berjilbab, itu nggak masuk di dalam masalah ini, nggak masuk durhaka ya. Atau misal di zaman Nabi SAW kan banyak ya orang tua yang menangis karena anaknya masuk Islam, ini nggak masuk durhaka ya, ini nggak masuk durhaka karena ya menyelisih perintah Allah itu tidak masuk di dalam eh, karena ketika seseorang itu memutuskan untuk kembali kepada Allah dan orang tuanya melarang itu ya tidak masuk dalam bab durhaka begitu ya, tidak masuk. Jadi para jamaah sekalian, jadi durhaka kepada kedua orang tua ini adalah perkara yang tidak bisa kita anggap enteng karena konsekuensi yang akan kita dapatkan baik di dunia atau di akhirat itu sangat besar sekali ya. Tegaskan sekali lagi, perbuatan kita, perkataan kita menyebabkan orang tua kita menangis karena. Makanya meskipun kita ingin menasihati orang tua kita, itu tidak boleh dengan keras. Ya harus dengan lemah lembut begitu. Ya. Karena orang tua anak itu pernah bilang kalau orang yang sudah berumur, orang yang sudah tua, apalagi di orang tua kita, ya kita harus jaga perkataan kita. Kita jaga perasaan mereka. Karena apa kata Ibu Ana? Karena orang yang sudah berumur itu kadang-kala mudah tersinggung, ya.
Mereka mudah sedih dan kadang-kadang kesedihannya itu lama. Itu nasihat yang orang tua anak berikan. Karena waktu itu ada menyikapi atau menanggapi sebuah kasus ya. Jadi orang tuanya ngasih anak nasihat seperti itu ya. Kalau berbicara dengan orang tua, siapa orang tua sendiri kah, dengan nenek kah, yang intinya sudah berumur itu memang harus dijaga. Karena kalau mereka sedih mendengar perkataan kita, ya kesedihan mereka itu lama. Ya, lama. Jangan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan berbakti kepada kedua orang tua merupakan di antara salah satu jalan yang bisa memudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak jauh-jauh nih. Surga kita itu ada di rumah kita. Pintu surga kita itu ada di rumah kita. Siapa? Orang tua kita. Orang tua kita. Ya. Ibnu Umar itu pernah bertanya. Apa kata Ibnu Umar? Atafarraqun nar wa tuhibbu an tadkhulal jannah. Apakah engkau takut masuk neraka dan ingin masuk surga? Ya. Qultu, ya. Tentu kata kata orang yang ditanya itu. Ya tentu, saya ingin. Ya. Lalu kata Ibnu Umar, ahayyu walidayka? Ya. Apakah engkau masih memiliki orang tua? Atau masih hidup begitu? Ya. Lalu kata orang itu, indi ummi, masih hidup. Ibuku masih hidup, masih di sisiku. Lalu kata Ibnu Umar, fawallah, demi Allah, lau alanta lahal kalam wa ta'amta hat ta'am latadakhulanna al-jannata majtanabtal kabair. Demi Allah, sekiranya kata Ibnu Umar, engkau berlemah lembut dalam bertutur kata kepadanya dan memasakkan makanan baginya, sungguh engkau akan masuk surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Ya. Maka kata Ibnu Umar, dengan kita berlemah lembut kepada orang tua kita di dalam berkata-kata, di dalam bertutur, dan kita masakkan mereka, kita bakti kepada mereka, ini adalah perkara yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Selama kita menjauhi al-kabair atau dosa-dosa besar. Maka jemaah, ketika orang tua kita masih hidup, ya, apalagi masih lengkap, ini peluang besar. Jangan pernah sia-siakan peluang ini. Kita manfaatkan betul peluang ini. Ya. Selama orang tua kita masih hidup, kita masih bisa berbakti kepada mereka. Ini nikmat luar biasa. Makanya anak pernah bilang, ketika kita masih bisa mendengar suara orang tua kita, maka itu sebuah nikmat yang agung sekali. Kenapa? Karena kita akan merasakan hilangnya nikmat itu ketika orang tua kita tiada. Kita merasa sunyi, kita merasa sepi, tidak mendengar suara orang tua. Sehingga kita merasa rindu, maka ini manfaatkan betul-betul kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Selagi orang tua kita masih hidup, manfaatkan itu baik-baik. Jangan kemakan Allah Subhanahu wa taala. Namun seperti yang sudah ada singgung di awal tadi, ya, durhaka kepada kedua orang tua ini bukanlah perkara yang mutlak. Maksudnya ada hal-hal yang memang harus dikondisikan. Ketika keinginan orang tua kita itu tidak sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala atau menyelisih syariat, bahkan menghalang-halangi kita untuk menjalankan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan maka dalam perkara ini, ketika kita tidak mendengar mereka dalam masalah seperti ini, maka jatuhnya tidak durhaka.
Karena mentaati perintah Allah itu lebih diutamakan daripada mentaati perintah orang. Kata Nabi SAW, la ta'ata fi ma'siyah, innamat ta'atu fil ma'ruf. Enggak ada ketaatan dalam maksiat, kata Nabi SAW. Ketaatan itu hanya di dalam perkara yang ma'ruf. Ya, jadi apalagi ini bulan Ramadan, ketika antum ingin puas, pengen puasa, padahal antum sehat dan mampu ya. Lalu orang tua antum menghalang-halangi antum, jangan puasa, nanti kamu lapar, nanti kamu gini, begini, begini, begini. Maka jangan dengarkan dan tetap puasa Ramadan. Ya. Selama antum masih mampu, ya. Selama antum masih mampu lah, ya. Selama antum masih mampu, maka wajib. Tidak ada uzur syar'i, ya. Maka wajib puasa. Meskipun orang tua kita tidak ridho. Atau orang tua kita melarang untuk menutup aurat. Ya. Maka tidak boleh kita mendengar dan taat dalam perkara seperti ini. Jadi cakupan durhaka kepada kedua orang tua itu luas sebenarnya. Dia tidak bisa dispesifikkan misalnya, oh hanya ini bentuk durhaka kepada orang tua, hanya ini, tidak. Dia ini luas sifatnya. Ya, bentuk durhaka kepada orang tua itu luas sifatnya. Kita sering nonton di berita ada anak yang menuntut orang tuanya sampai ke pengadilan terkait dengan warisan. Dan ini jatuh loh di dalam durhaka kepada kedua orang tua. Atau misalnya anak yang menitipkan orang tuanya di panti jompo, ini masuk loh di dalam durhaka kepada kedua orang tua. Masuk. Sehingga durhaka itu tidak bisa kita spesifikkan hanya pada suatu hal saja, tapi dia sifatnya itu luas. Bahkan termasuk di dalam misalnya menerima telepon ya dengan kasar misalnya. Ini sudah masuk di dalam durhaka pada orang tua, atau kita di depan orang tua kita ini memasang wajah cemberut. Ini sudah masuk di dalam durhaka kepada kedua orang tua. Misalnya orang tua kita ada telepon suara handphone kan, kita angkat, halo, gitu. Mau ngapain? Ya. Kan kasar itu. Seharusnya ucapkan salam dulu, tanya kabar orang tua, kemudian tanyakan keperluannya dengan baik-baik. Bukan kemudian berbicara dengan orang tua dengan nada yang kasar, sarkas, begitu ya. Apalagi kalau sampai menghujat orang tua, itu nggak boleh. Meskipun orang tua kita kafir sekalipun, ya, kita tetap wajib ya, berbakti kepada mereka. Wajib. Ya. Karena mereka orang tua kita, wajib kita berbuat baik kepada mereka. Selama mereka tidak kemudian menarik-narik kita kepada agama sebelumnya. Ya. Dan bila perlu, antum dakwahi mereka. Apakah kemudian mereka akan menerima Islam atau tidak? Itu urusan belakangan, tapi dakwahi dulu mereka. Karena antum, ana yakin, antum gak bakalan ridho kalau antum masuk surga sendirian. Sedangkan orang tua antum masuk ke dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Antum gak bakalan ridho. Maka peluang ini kita manfaatkan selama orang tua kita masih hidup, ya kita dakwahi mereka. Tentunya dengan lemah lembut. Jangan sampai kemudian mereka meninggalkan kebenaran karena metode atau cara yang kita gunakan untuk mendekati mereka itu keliru. Ya. Maka kita dakwahi mereka dengan lemah lembut, dengan penuh hormat. Gitu. Ya. Dari Abu Hurairah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Gharima anfuhu, thumma gharima anfuhu, thumma gharima anfuhu." Qila, man ya Rasulullah? Qal, man adraka walidayhi 'inda al-kibar, thumma lam yadkhulil jannah. Kata Nabi SAW, sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh terhina. Kau tanya kepada Nabi SAW, siapa yang terhina, wahai Rasulullah? Lalu Nabi SAW bersabda, sungguh hina orang mendapati kedua orang tuanya masih hidup.
atau salah satu dari keduanya. Ya, ketika mereka masih tua, namun ia tidak bisa masuk surga. Maka kata Nabi SAW, orang yang orang tuanya masih hidup, yang melalui orang tuanya itu dia tidak bisa masuk surga melalui orang tuanya. Kata Nabi SAW jela orang itu. Sungguh hina, sungguh terhina, sungguh terhina. Ini menunjukkan akan apa? Akan urgensi daripada berbakti kepada orang tua dan larangan untuk durhaka kepada keduanya. Dalam hadis ini ada beberapa faedah penting. Pertama, bahwa Rasul SAW mendoakan kejelekan bagi orang yang tidak bisa masuk surga melalui orang tuanya, padahal orang tuanya masih hidup. Artinya dia tidak memanfaatkan kesempatan ketika orang tuanya masih hidup untuk berbakti dengan semaksimalnya. Dia tidak memanfaatkan itu. Justru kadang-kala orang tuanya diabaikan, dititipin di panti jompo, setelah dititipinnya udah, mau hidup atau mati kelanjutannya nggak diurus lagi. Ya, makanya seperti ini kata Nabi SAW, Nabi Jalla. Yang dimaksud dengan gharima, ya, gharima anfu itu adalah hidungnya itu ditempeli debu. Ini maksudnya adalah doa kejelekan, ya, atau kehinaan atau kefakiran. Kemudian di antara faedah hadis lain adalah berbakti kepada kedua orang tua itu banyak bentuk. Seperti apa? Kita mendahulukan perintahnya, ya, selama tidak bertabrakan dengan perintah Allah tentunya. Kemudian kita berakhlak mulia kepada mereka, kita jaga hubungan kita dengannya, menjaga hubungan kita dengan sahabat orang tua kita, senantiasa mendoakan orang tua kita, ya. Jadi jangan hanya kita batasi bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu hanya menuruti apa yang diinginkan orang tua kita, tidak. Tapi dia sifatnya lebih luas, ya, termasuk berakhlak baik kepada kedua orang tua, bertutur kata lemah lembut kepada kedua orang tua, kita memenuhi kebutuhan orang tua kita. Kalau misalnya badan orang tua kita capek-capek, ya kita pijitin, ya itu bentuk berbakti kepada kedua orang. Ya. Maka sekecil apapun kebaikan yang antum berikan kepada kedua orang tua, maka itu adalah bentuk bakti. Itu adalah bentuk bakti. Ya. Dan sekecil apapun perbuatan yang antum lakukan, yang perbuatan itu akan membuat sedih orang tua, yang membuat orang tua menangis, maka itu masuk dalam durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ini memberikan rambu-rambu pada kita terkait bagaimana interaksi kita kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma." Kata Allah, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Tauhid. Allah perintahkan pertama kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baik, dengan semaksimalnya. Ya, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua orang tua kita ini masuk pada usia lanjut dalam pemeliharaan kita, artinya orang tua kita sampai udah sepuh, gitu, udah tua, maka sekali-kali jangan kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ya, dan janganlah kamu membentak mereka dengan ucapan mereka, membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang benar. Ini An-Nisa ayat 23. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, ya fala taqul lahum uffin. Dimaksud dengan fala taqul lahum uffin ini adalah jangan memperdengarkan pada orang tua perkataan yang buruk, bahkan sekedar ucapan yang ucapan ini adalah tingkatan terendah dari perkataan yang buruk. Jadi ketika antum mengatakan kepada kedua orang tua, misalnya orang tua kita, nah tolong ini dong gitu, atau
segala bentuk perkataan yang menunjukkan penolakan terhadap ajakan orang tua atau penolakan atau pengingkaran terhadap perintah orang tua, maka ini masuk dalam bentuk durhaka. Yang seperti ini kata Ibnu Katsir adalah bentuk dari perkataan buruk terendah kepada orang. Artinya mengucapkan ah saja atau yang semisal atau ga misalnya atau yang semisalnya lah begitu ya. Ini adalah bentuk durhaka yang paling ringan. Bentuk durhaka yang paling ringan. Ya, paling ringan, tapi masuk dalam bentuk durhaka. Ya, maka ini jaga betul ya perkataan kita kepada orang tua kita. Jangan sampailah menyakiti kedua orang tua kita. Kata Allah, wala tanharhuma, jangan membentak mereka. Karena kadangkala kita ini kalau udah marah gitu dengan orang tua kita, apalagi yang sudah usia lanjut, ya yang kadangkala ya mereka sudah pikun, ya, kadang buang air di sembarang tempat, ya makan kemudian menumpahkan kemudian makanan dari piring. Maka kalau sudah dalam kondisi seperti ini sebenarnya ujian untuk sang anak. Karena hakikatnya begitulah yang dirasakan orang tuanya ketika merawat dia di masa kecil. Di masa kecil kan kita kita buang air sembarangan, kalau makan kita tumpahin tuh dari piring. Ya, jadi seolah Allah ingin mengajarkan kepada kita begini, ini yang orang tuamu rasakan ketika kamu waktu kecil. Ya. Maka banyak anak yang tidak mampu untuk berbakti kepada kedua orang tua, memelihara orang tua. Sedangkan banyak orang tua yang banyak anaknya, mereka mampu untuk menghidupi anak yang banyak itu. Tapi kadang-kala banyak anak yang tidak mampu, meskipun secara finansial mereka mampu ya, karena kadang merawat orang tua yang sudah berumur itu tekanan ya, kita harus banyak bersabar. Nah, ya makanya banyak orang yang tidak mampu untuk melewati ujian ini, maka hendaknya kita berusaha ya bagaimana agar kita mampu memelihara orang tua kita di masa senja. Karena kalau kita memahami fadilah yang akan kita dapatkan apabila kita berbakti pada orang tua kita, terlebih ketika mereka sudah usia senja, mereka udah pikun begitu, besar pahalanya, dan ini merupakan kesempatan kita untuk meraih syurganya Allah Subhanahu wa taala melalui orang-orang tua kita. Dan kemudian ya faedah lain dari hadis yang tadi yang Anda sampaikan, bahwa berbakti kepada orang tua itu merupakan sebuah kewajiban, suatu kewajiban baik di kala mereka di usia senja atau di usia muda. Ya. Kemudian hadis ini dikhususkan baktinya kepada orang tua saat orang tua ini berusia senja. Ya. Kenapa ini ditekankan? Karena pada usia senja, ya, orang tua kita itu berada di dalam kondisi yang sulit. Kenapa? Karena tenaga mereka sudah mulai melemah, kulit-kulit mereka sudah mulai mengerut, mengendor, ya. Sehingga mereka ini perlu bantuan kita. Mereka perlu bantuan kita. Ya. Makanya kita sangat ditekankan berbakti kepada kedua orang tua. Ya, di saat orang tua kita masih sehat walafiat, sampai orang tua kita sudah tua, kemudian sakit-sakit. Ya, apalagi sampai orang tua kita sudah tua, gitu, sudah sepuh. Ya, maka sangat ditekankan sekali berbakti kepada kedua orang tua pada saat itu ya. Karena disinilah titik ujiannya. Ketika kita berbakti kepada kedua orang tua di saat orang tua kita masih sehat gitu ya. Ya mungkin bisa saja, ya bisa saja. Meskipun tidak semua orang mampu, bisa saja. Tapi kalau sudah orang tua kita sudah sepuh ya, kadang buang air di mana-mana, udah pikun, dan kadang kala sebagian orang menganggapnya merepotkan,
Ya, tapi bagi anak yang memahami kewajiban dia untuk berbakti pada orang tua, ini bukan beban. Ini bukan sebuah beban. Justru ini sebuah kesempatan yang harus didapatkan dan harus meraih surga dari orang tua itu tadi. Kemudian faedah lain bahwa durhaka kepada orang tua ini termasuk dosa besar. Ya, durhaka kepada orang tua ini termasuk dosa besar. Ini dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Kata Nabi SAW, maukah kalian kuberitahu mengenai dosa yang paling besar? Kata Nabi SAW. Lalu para sahabat menjawab, apa wahai Rasulullah? Ya. Lalu kata Nabi SAW, isyraku billah wa uququl walidain. Di antaranya apa? Dosa yang besar adalah mempersekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Kembali Nabi SAW menyandingkan setelah syirik dilanjutkan dengan durhaka kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan akan apa? Besarnya dosa durhaka kepada kedua orang tua atau uququl walidain. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan posisi durhaka kepada orang tua setelah syirik. Ya. Kemudian faedah lain, ya, ya. Ketika kita durhaka kepada kedua orang tua ini menyebabkan seseorang jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan berhak mendapat siksanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian tidak boleh mentaati orang tua di dalam rangka berbuat maksiat kepada Allah. Ya, dan menaati mereka hanya dalam kebaikan saja, bukan dalam kemungkaran. Jadi kalau orang tua kita justru memerintahkan kita, ya, untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita nggak boleh taat, ya. Kita nggak boleh taat. Karena la tu'ata fi maksiat, tidak ada ketaatan di dalam maksiat. Kemudian berbakti kepada orang tua ini adalah jalan yang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang mengenali Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis dari Urwah atau selainnya menceritakan Abu Hurairah pernah melihat dua orang. Ya, jadi Abu Hurairah melihat ini ada dua orang. Lalu Abu Hurairah berkata kepada salah satunya, "Mahadza minka? Apa hubunganmu? Apa hubungan dia denganmu?" Ya. Kata orang itu, "Abi, orang ini ayahku." Lalu apa kata Ibnu Umar? La tusammihi bismihi wa la tamsi amamahu wa la tajlis qablahu. Kata Abu Hurairah, jangan engkau memanggil ayahmu dengan namanya saja. Jangan berjalan di hadapannya dan janganlah duduk sebelum ia duduk. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Ini adalah sebuah adab yang mulia sekali yang diajarkan oleh Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, la tusammihi bismihi. Jangan menyebut atau memanggil ayahmu dengan namanya saja. Memanggil orang tua kita dengan memanggil namanya saja. Ini adalah sebuah pelajaran yang agung sekali. Ya, bahwa kita tidak boleh memanggil orang tua kita dengan namanya saja. Maka kita panggil orang tua kita dengan penuh hormat, penuh hikmat. Kita panggil ya dengan ibu. Ya. Sesuaikanlah dengan konteks budaya yang berlaku di masyarakat. Kalau anak pribadi kan sebagai Melayu Sambas, misal manggil orang tua dengan umma begitu, atau ayah ya ayah biasa. Ya, umma ya. Masal dari kata ummi. Atau ada yang manggil orang tuanya umi, ada yang manggil abi, ya terserah. Yang penting kita tidak memanggil orang tua kita dengan nama mereka begitu. Ya. Wala tamsi amamah, jangan berjalan di hadapannya. Ya. Maka ketika
orang tua kita duduk misal, maka kita cari jalan muter lah, jangan berjalan di hadapan orang tua kita. Kalaupun harus ya minta izin sama orang tua. Wala tajlis qablahu, jangan duduk sebelum ia duduk. Ini adalah bentuk hormat yang luar biasa kepada kedua orang tua. Ini bentuk bakti kepada orang tua. Jadi ketika kita memanggil orang tua kita dengan nama mereka, ini jatuhnya sudah bentuk durhaka. Kemudian kita berjalan di hadapan mereka, ya ini nggak sopan lah, nggak sopan. Dan jangan duduk sebelum ia duduk ya. Ada penting. Ini merupakan adab penting. Dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk durhaka kepada orang tua itu banyak sekali. Namun Anda akan bahas secara sekilas saja ya. Karena kalau kita berbicara tentang bentuk-bentuk dari durhaka kepada orang tua, ini sebenarnya sudah kita bahas ya pada kajian-kajian yang lalu tentang perintah atau cara berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Jadi bentuk dari durhaka itu kebalikannya saja. Kalau ini adalah bentuk dari bakti kepada kedua orang tua, maka kebalikannya adalah bentuk durhaka kepada kedua orang tua. Kebalikannya. Ya. Kita bahas sedikit saja. Ya. Yang pertama bahwa termasuk perkara ya, atau termasuk hal durhaka kepada kedua orang tua kepada ketika kita berkata-kata kasar kepada kedua orang tua kita. Yang dengan kata kasar itu kemudian menyakiti hati orang tua kita. Ya meskipun tujuan kita untuk mendakwahi mereka, tapi hendaknya dakwah kita harus dengan santun kepada kedua orang tua kita. Terlebih ketika kedua orang tua kita ini sudah tua, ya sudah berumur, tentu mereka akan lebih mudah tersinggung ketika kita menggunakan kata-kata yang keliru di dalam menasihati mereka. Ya, ini sudah kita bahas ya ayat atau dalil yang menjadi landasannya itu Ali surah 23 tadi. Ya. Kemudian kita tidak boleh bertinggi hati, meninggikan diri kita kepada orang tua kita. Artinya ini perintah tawadhu di hadapan orang tua. Dan hendaknya kita bersikap dengan orang tua kita dengan sikap yang penuh kasih sayang. Jangan tunjukkan permusuhan kepada orang tua kita meskipun kafir sekali. Allah SWT berfirman, "Wafid lahuma janahad dzulli minar rahman wa qur wabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang tuamu ya dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Jadi kalau orang tua kita muslim ya kita doakan semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, kita bersikap tawadhu pada mereka, semoga Allah merahmati mereka. Tapi kalau kafir maka doakan mereka semoga mereka mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita tidak boleh mendoakan semoga diampunkan dosa bagi orang kafir itu nggak boleh. Tapi kalau kita mendoakan semoga mendapatkan hidayah ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Kemudian yang termasuk bentuk durhaka kepada orang tua adalah kita memandang orang tua dengan pandangan yang tajam atau kita memasang muka masam kepada orang tua kita atau wajah yang tidak menyenangkan. Dan termasuk bentuk durhaka adalah ketika kita meninggikan suara di hadapan orang tua kita. Ya, jadi nggak boleh kita memasang muka masam, memasang muka sinis di hadapan orang tua kita, memasang muka sedih. Apalagi kalau sampai kita meninggikan suara di hadapan orang tua kita. Usahakan jangan sampai suara kita di atas suara orang tua kita. Dan ini bagian adab yang penting. Ya. Kemudian jangan sampai kita uh, mendahului mereka di dalam berkata-kata. Artinya selesaikan dulu mereka berbicara, ya setelah itu baru kita yang berbicara. Maksudnya selesaikan dulu hajat mereka, apa yang ingin mereka sampaikan, biarkan dulu, jangan dipotong. Setelah itu baru baru kita menanggapi atau menyikapi apa yang disampaikan oleh orang tua kita.
Kemudian tugas kita yang mendakwahi orang tua kita kepada agama yang benar. Ya. Kemudian bentuk durhaka lain adalah kita tidak menjaga kehormatan mereka. Misalnya orang tua kita punya aib ya kita sebarkan, itu nggak boleh lah. Ya nggak boleh. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah harwama alaikum dima'akum wa amwalakum a'radakum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Allah itu mengharamkan sama kalian menumpahkan darah sama kalian. Ya. Dan harta kalian untuk dirampas dan kehormatan kalian untuk dirusak. Sebagaimana haramnya hari ini, haramnya bulan ini dan haramnya negeri ini. Kepada sesama muslim kita dilarang untuk merusak kehormatan mereka, apalagi merusak kehormatan orang tua kita. Maka ketika orang tua kita mempunyai aib, jangan sebarkan itu. Jangan sebarkan itu. Ya. Cukup kalau kita saja yang tahu, ya cukup kita saja yang tahu. Jangan menjadi perantara bagi orang lain untuk mengetahui aib orang tua kita, nggak boleh. Ya. Ini bentuk dari apa? Durhaka kepada kedua orang tua kita. Kemudian di antara bentuk durhaka adalah tidak menjawab panggilan mereka dengan segera. Ya, kadangkala seorang anak itu kalau dipanggil itu kadang-kala nggak nyaut, dipanggil ketiga keempat kali baru nyaut. Ini nggak boleh seperti ini, kecuali memang nggak kedengeran gitu kan. Tapi kalau kedengeran maka sambut panggilan orang tua kita. Mungkin orang tua kita memerlukan bantuan kita atau minta bantuan apa gitu, kita bantu orang tua kita. Sebagaimana di waktu kita kecil orang tua kita ya, kita manggil orang tua kita ya orang tua kita sahut, orang tua kita tanggapi ocehan kita kadang-kala yang nggak jelas di waktu kecil, orang tua kita sambut. Ya. Maka perlakukan orang tua kita dengan lemah lembut, dengan lemah lembut. Jangan sampai kita memancing kemarahan orang tua kita karena kita mengabaikan panggilan mereka. Kemudian di antara bentuk durhaka adalah kita mendebat orang tua kita suka menyalah-nyalahkan mereka, dan kita tidak menjelaskannya dengan penuh adab. Ya, kita ingat dialog Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu berbicara dengan ayahnya Azar dengan penuh. Nabi Ibrahim mendakwahi ayahnya agar mau mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam agar tauhid, masuk ke agama Islam gitu. Tapi ayahnya nggak mau. Tapi meskipun demikian, beliau Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahi orang tuanya dengan penuh kelembutan. Ya, meskipun orang tua kita salah, itu bukan berarti kita boleh menyakiti mereka, tidak. Tetap kita menjaga perkataan kita, menjaga akhlak kita di hadapan orang tua kita, adab kita, ya tentu. Kemudian ya janganlah kita mengganggu mereka, orang tua kita di waktu istirahat. Kemudian bentuk durhaka kepada orang tua kita itu adalah berbohong kepada kedua orang tua kita. Mungkin kita takut orang tua kita mengetahui hal-hal tentang diri kita yang kita nggak mau dia tahu. Gitu. Ya, memang kalau kita berbicara tentang masalah batas privasi, ya memang ada. Memang ada. Tapi bohong di sini adalah ketika orang tua kita bertanya sesuatu, lalu kita berbohong. Begitu. Ya. Intinya dia orang tua bertanya tentang hal atau hal ihwal apa begitu, maka kita jawab dengan apa adanya begitu. Karena kata Nabi SAW, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa inna rajul yasduqu hatta yukataba indallahi sidqa wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilal nar wa inna rajula la yakdzib. Wajib kalian untuk berlaku jujur, kata Nabi SAW, karena kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa kepada surga. Seorang senantiasa jujur artinya dia melazimkan jujur, apalagi dengan orang tuanya,
maka ia akan ditulis jujur di sisi Allah sebagai orang yang siddiq, orang yang jujur. Kemudian kata Nabi SAW, wa iyyakum wal kadzib. Jauhilah perkata dusta. Karena dusta itu membawa kepada fajir atau maksiat. Sedangkan maksiat itu akan menghantarkan kita ke nerakanya Allah Azza wa Jalla. Seorang yang sering berdusta akan ditulis di sisi Allah sebagai kadzab, sebagai pendusta. Maka berbohong ini adalah dosa besar, apalagi sampai kita berbohong kepada orang tua kita. Maka ini jatuh di dalam uh, durhaka kepada kedua kedua orang tua kita. Ya. Kemudian jika orang tua kita bertikai dengan istri kita, ya kalau sudah menikah ya, kadang-kadang bertikai maka kita sikapi dengan adil lah pertikaian mereka. Ya. Tapi para jemaah yang mengenal Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian pembahasan kita pada kesempatan ini ya terkait dengan masalah uququl walidain atau durhaka kepada kedua orang tua. Semoga pembahasan kita yang singkat ini bermanfaat dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru itu datangnya dari anak pribadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perkara yang bisa menyerumuskan kita dalam durhaka kepada kedua orang orang tua ya. Baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana